Oh ya udah. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, di sini saya selaku moderator mewakili Kak Naya, dikarenakan kemarin tuh Kak Naya ada mata kuliah yang tidak bisa ditinggalkan, makanya moderatornya dialihkan kepada saya. Maka dari itu saya izin memandu untuk kegiatan kita sore hari ini. Di kegiatan program Ngabuburit Asik Ramadan kali ini, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum kita ke pematerinya, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan nama saya Rafil Muhammad Idrus dari KPBI anggota Bengkulu. Eh, untuk teman-teman yang penasaran atau masih bingung apa itu KPBI dan mau mencari eh, lebih lanjut, nanti bisa di DM ke IG-nya langsung. Itu ada @KBBI, bukan, salah, sorry. Komunitas Berani Bicara Indonesia. Dan juga di webnya ada eh, www.komunitasberanibicaraindonesia.com. Nah, teman-teman bisa nanti cari informasi di situ, akan ada yang memandu yaitu coach-coach yang berpengalaman. Baik, untuk teman-teman tanpa memperpanjang mukadimah, saya langsung serahkan ke pemateri kita yaitu Kak Selvi, anggota KBBI dari eh, Jawa Barat. Kepada Kak Selvi dipersilakan, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kang Idrus atas kesempatannya. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesempatan, kemuliaan, kedudukan, harta benda semua yang telah kita miliki saat ini, terutama kita dapat bertemu bulan suci Ramadan, bertatap muka, bersilaturahmi, dalam rangka tolabul ilmi yang insya Allah kita akan mengkaji materi yang sangat menarik, yaitu kekuatan mindset positif mengubah pola pikir untuk meraih kesuksesan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat beserta salam seraya tercurah limpahkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in. Semoga sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman yang dicintainya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Sehat? Silahkan ya, kita belajar hari ini aktif dan responsif, gunakan fitur obrolan atau kolom komentarnya. Gimana teman-teman, kabarnya sehat? Dan bagaimana puasanya? Tidak terasa loh ya, kita sudah memasuki 16 hari puasa. Semoga teman-teman semua senantiasa ada dalam keistiqomahan, lancar hingga akhir. Dan pastinya saya sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang meluangkan waktu, siap dari awal hingga akhir untuk mendengarkan kajian kita Ngabuburit Asyik bersama KBBI. Semoga menjawab semua unek-unek teman-teman sekalian di sini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik ya, di sini teman-teman asalnya dari mana saja? Boleh perkenalan diri? Karena kan tadi juga kata Kak Irus dikatakan tak kenal maka
ta'aruf ya. Kalau ta'aruf nanti kita bisa saling gitu kan konsepnya. Silakan ya, bisa memperkenalkan diri, asalnya dari mana. Sebelum kita lanjut materi lebih jauh begitu. Baik ya, nanti bisa ditulis saja nama asal dari mana. Langsung saja kalau saya sendiri izinkan memperkenalkan diri. Saya Sylvia Wulan Munggaran, asal dari Kota Garut, Jawa Barat. Di sini ada yang dari Garut tidak? Teman-teman tahu Garut? Garut itu dikenal dengan kota dodolnya ya. Ya, selain kita kenal juga banyak TTA yang manis-manis, juga di sini terkenal dengan makanannya yang sangat merindukan gitu loh. Ya, nanti kapan-kapan teman-teman semoga ada rezeki bisa main silaturahmi ke Garut gitu. Nah, saya ini merupakan seorang mahasiswi di Universitas Garut, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Nah, tepatnya berdirinya saya di sini itu bukan seorang narasumber. Sama, saya juga seorang pembelajar yang dimana hari ini kita sama-sama diskusi sharing session gitulah ya, saling berbagi ilmu, pengalaman, karena saya juga tahu teman-teman sekalian pasti lebih banyak ilmunya daripada saya sendiri. Maka di sini kita dengan tema yang menarik ini sama-sama untuk mengubah mindset dan juga mengembangkan potensi yang kita miliki gitu. Nah, langsung saja ya. Oh ya, sebelum saya masuk ke materi, sedikit cerita. Sebetulnya jadwal saya mengisi Zoom ini tanggal 18. Tapi qadarullah harus di-cancel hingga hari ini karena saat itu saya sakit. Sakit yang cukup lama. Dari awal puasa saya langsung sakit 1 minggu. Setelah itu saya 3 hari puasa. Lanjut biasa ya perempuan ada halangan. Bagi saya sendiri, di balik itu semua, ada maknanya loh. Kenapa? Waktu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, saya bilang sama Allah, ya Allah, di bulan suci Ramadan ini, saya berharap semoga lebih baik lagi. Dimudahkan semuanya, dan juga diampuni segala hilaf dosa saya. Karena percuma saya melakukan amal ibadah yang banyak, sedangkan dosa saya yang telah lalu belum kau ampuni. Nah, saat itu juga, esoknya kemudian Allah memberikan sakit. Bagi saya sakit itu adalah rahmat loh. Dan juga bukti Allah itu ingin menggugurkan hilaf dan dosa saya, seperti itu. Kemudian ada sebuah asumsi seperti ini. Siapa nih yang hari pertama puasa sakit? Kan sekarang lagi musim sakit karena melihat cuaca yang ekstrim gitu. Semoga teman-teman senantiasa sehat. Dan juga, aduh, hari pertama puasa udah dikasih halangan aja dari Allah. Sebetulnya kenapa kita harus bersedih? Kenapa kita harus menganggap bahwa semua itu tidak menjadi ladang pahala? Padahal jika kita selidiki bahwa makna takwa itu sendiri adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kata Allah, laksanakan sholat, ya berarti kita laksanakan sholat. Kemudian jauhi sholat dan puasa karena engkau sedang halangan, maka jauhilah. Bukankah dengan menjauhi larangannya juga bagian dari ibadah? Nah, loh kenapa Teh Silvi di sini saya tiba-tiba ceramah? Tidak, tentu ada hubungannya dengan materi kita saat ini. Karena saya di sini menanamkan mindset positif atau husnuzon. Kalau seandainya saya bersedih hati, menganggap bahwa sakit itu adalah salah satu malapetaka, bukti Allah tidak adil sehingga saya tidak mengikuti amalan sunnah yang lainnya di bulan suci Ramadan, tentu walaupun sakit saya bisa berzikir, bisa bersolawat, dan juga tetap melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan halangan. Kita masih bisa juga memberikan atau menyegerakan berbuka, kemudian apalagi masih bisa melakukan amalan-amalan lainnya, dan itu semua tergantung dari bagaimana cara kita berpikir gitu loh.
Maka semuanya ada hikmahnya seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa dapat memahami. Nah, langsung saja kita masuk ke orientasi kita pada pembahasan materi yang sangat menarik kali ini, yaitu kekuatan mindset positif mengubah pola pikir untuk meraih kesuksesan. Ya, silahkan teman-teman yang bawa catatannya, disiapkan catatannya dengan posisi yang rapi. Baik, dalam perjalanan menuju kesuksesan, satu elemen kunci yang seringkali diabaikan adalah kekuatan pola pikir. Betul, sebagian besar dari kita terjebak dalam siklus pola pikir negatif yang menghalangi kemajuan dan pertumbuhan pribadi. Namun, melalui pengembangan mindset positif, kita dapat mengubah paradigma kita dan membuka pintu menuju potensi yang tak terbatas. Dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian seringkali membuat kita rentan terhadap pola pikir negatif. Stres di tempat kerja, masalah dalam hubungan personal, dan rintangan ekonomi dapat menghasilkan pola pikir yang menghambat kemajuan kita. Namun, melalui kesadaran akan kekuatan mindset positif, kita dapat mengubah pola pikir kita dari korban menjadi pemenang. Pentingnya mindset positif tidak dapat dipandang sebelah mata. Penelitian telah menunjukkan bahwa individu dengan pola pikir yang optimis cenderung memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik, tingkat stres yang lebih rendah, dan kemampuan yang lebih besar untuk mengatasi rintangan. Mereka melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Salah satu aspek penting dari perubahan pola pikir adalah kesadaran akan kekuatan diri sendiri. Dengan mengakui potensi yang ada dalam diri kita, kita dapat membangun keyakinan diri yang kuat dan menghadapi tantangan dengan keberanian. Ketika kita mengubah cara kita memandang diri sendiri dan kemampuan kita membuka pintu menuju kesempatan yang lebih besar dan kesuksesan yang lebih besar. Maka pendidikan dan pembangunan pribadi juga memainkan peran kunci dalam pengembangan mindset positif. Melalui pembelajaran dan pengalaman, kita dapat mengasah keterampilan mental yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Dengan memprioritaskan pengembangan pola pikir yang positif dalam pendidikan, kita dapat membantu generasi mendatang menjadi lebih siap menghadapi dunia yang kompleks. Dengan demikian, kekuatan mindset positif bukanlah sekedar konsep, tetapi merupakan alat yang kuat untuk transformasi pribadi dan kesuksesan. Dengan demikian, teman-teman sekalian, mengubah pola pikir kita dapat membuka pintu menuju potensi yang tak terbatas dan menjadi impian kita dengan keyakinan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Baik, Danaya, silakan slide selanjutnya. Halo, Kanaya. Nah, sebelumnya teman-teman saya ingin bertanya tentang apakah Anda percaya bahwa pola pikir dapat mempengaruhi hasil yang Anda capai dalam hidup? Silahkan teman-teman respon ya di kolom komentar. Setelah tadi mendengar orientasi atau latar belakangnya, percaya tidak bahwa pola pikir dapat mempengaruhi hasil yang akan Anda capai dalam hidup? Coba, bagaimana? Kita harus percaya ya, bahwa keyakinan itu sendiri adalah sebuah modal untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Dengan keyakinan itu sendiri akan membantu tubuh kita menjadi lebih sehat dan semangat dengan apa yang akan kita lakukan. Oke, coba teman-teman sekalian, bagaimana argumentasinya? Percaya dan bagaimana alasannya? Silahkan.
Sebelum kita masuk ke poin inti yang lebih menarik lagi setelah pembahasan ini. Percaya? Tidak? Saya yakin teman-teman sekalian memberikan argumen yang sama, yaitu percaya ya. Lanjut saja slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang beberapa poin penting tentang kekuatan mindset positif dalam mengubah pola pikir untuk meraih kesuksesan. Yaitu yang pertama adalah kesadaran akan pola pikir. Ya, menyadari bahwa pola pikir kita mempengaruhi tindakan dan hasil yang kita capai. Dengan menyadari pola pikir negatif, kita dapat mengidentifikasi area di mana perubahan diperlukan. Misalnya teman-teman belajar untuk public speaking di depan umum. Kemudian ketika teman-teman menyatakan saya tidak bisa karena saya ini anaknya introvert. Mana bisa saya bisa berbicara di depan umum. Nah, ketika mengidentifikasi dengan adanya pola pikir yang salah, oh ternyata selama ini saya selalu tidak percaya dan meragukan dengan potensi yang saya miliki. Nah, itu identifikasi apa yang menjadi masalahnya gitu. Kemudian yang kedua, percaya pada potensi diri sendiri. Percaya ya bahwa kita memiliki potensi untuk mencapai tujuan kita. Memiliki keyakinan diri yang kuat membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik dan tetap termotivasi dalam menghadapi rintangan. Nah, setelah kita menemukan identifikasi problematika apa yang terjadi dalam diri kita, maka kita akan mulai untuk berubah. Kita menunjukkan bahwasannya Allah telah memberikan karunia akal. Dengan akal itu sendiri, maka aku ingin bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Maka tunjukilah dengan sesuatu apa yang kita sukai. Kembangkanlah apa yang kita sukai menjadi hal yang sangat luar biasa bagi orang lain yang merasakannya. Ya, dengan keyakinan kita siap untuk menghadapi rintangan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, fokus pada solusi. Ya, memusatkan perhatian pada solusi daripada masalah. Mindset positif mendorong kita untuk mencari cara untuk mengatasi rintangan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meraih tujuan kita. Nah, kita itu jangan selalu memikirkan masalah-masalah. Gimana ya, aku ini kan anaknya introvert, saya itu nggak bisa loh berhadapan dengan banyak orang kayak gini. Aku itu gini, aku ini gini. Nah, itu sampai kapanpun kita tidak akan menemukan ujung daripada solusi, melainkan merumitkan sesuatu yang tidak akan sampai kepada tujuan dan kesuksesan kita. Melainkan semua itu kita hadapi, rintangannya kita lalui dengan apa? Mencari solusi. Oh, aku harus merubah diri aku menjadi lebih baik lagi. Dengan meminimalisir kesalahan itu, meminimalisir kerugian itu dengan cara semuanya ada pada diri kita ya, jawabannya seperti itu. Yang keempat, mengubah bahasa dalam berpikir. Ya, mengubah bahasa internal kita dari negatif menjadi positif, mengganti dari kata saya tidak bisa menjadi saya bisa mencoba, atau saya akan mencoba, membantu mengubah cara kita memandang diri dan kemampuan kita. Nah, seperti itu seringnya kita mengucapkan belum juga dimulai udah kalah duluan. Ah, kayaknya aku gak bisa deh. Iya, aku ragu gitu. Nah, jangan meragukan diri sendiri ya seperti itu. Maka kita harus belajar untuk kalau aku gak memulai dan tidak mencoba, maka aku tidak akan mendapatkan apapun dalam hidup ini. Ketika aku memulai dan mencoba, apa ya sebuah istilahnya lebih baik gagal tapi engkau mencoba daripada kamu tidak pernah mencoba, kegagalan itu benar-benar seutuhnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah melihat kegagalan sebagai pembelajaran. Melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Mindset positif
memungkinkan kita untuk mengubah kegagalan menjadi langkah menuju kesuksesan dengan menganalisis apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman tersebut. Kegagalan itu bukan seutuhnya adalah kegagalan yang mutlak, itu tergantung bagaimana cara kita mengambil hikmahnya. Kegagalan itu adalah bagi mereka yang tidak mau introspeksi dan menjadikannya lebih baik. Padahal dengan kita memperbanyak sebuah kegagalan, itu akan menjadi motivasi kita mendapatkan hal yang tidak akan disangka-sangka setelah kita memperjuangkannya. Masya Allah ya. Selanjutnya yang keenam adalah pengaruh lingkungan dan pengaruh positif. Memilih lingkungan yang mendukung pola pikir positif, interaksi dengan individu yang mendukung, membaca literatur yang menginspirasi, dan mengikuti seminar atau acara yang memotivasi dapat meningkatkan pola pikir kita. Ya, seperti yang sedang kita lakukan seperti ini bentuk salah satu lingkungan yang positif agar apa? Mengubah mindset kita, mengubah keraguan dan apa yang menjadi hal negatif dalam diri kita itu menjadi hal yang positif. Agar apa? Agar kita terbentuk, agar maju seperti itu ya. Yang ketujuh adalah konsistensi dalam praktik positif. Mengembangkan kebiasaan positif secara konsisten. Praktik-praktik seperti meditasi, afirmasi diri, dan visualisasi membantu memperkuat pola pikir positif kita sehari-hari. Ya, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan kecuali dengan kita senantiasa mempraktekannya dengan konsisten. Dia butuh latihan, dia butuh kegagalan yang banyak agar diri kita ini terbentuk gitu loh. Dan yang kedelapan adalah menyadari pengaruh emosi, menyadari bahwa emosi kita memainkan peran penting dalam pola pikir dan tindakan kita, mengelola emosi dengan bijaksana dan mengarahkannya ke arah yang positif membantu kita tetap fokus pada tujuan dan mengatasi hambatan. Baik, sebelumnya izinkan saya di sini berbagi cerita dan pengalaman. Dari saya SD, saya itu senang nonton aksi Indosiar. Pasti teman-teman tahu lah ya, aksi Indosiar yang biasanya di waktu sahur. Nah, di sana membuat saya terbentuk ada rasa ketertarikan gimana ya kalau cita-cita saya nanti ingin menjadi seorang pidato gitu. Dan akhirnya ketika saya masuk ke SMP hingga SMA, saya beberapa kali ditawari untuk mengikuti beberapa lomba baik kecamatan ataupun kabupaten untuk lomba pidato seperti itu. Tapi saya itu tidak akan tiba-tiba ditawari kalau saya tidak mencoba dan memulai. Saat itu saya mencoba dan memulai, kemudian saya itu merasakan kegagalan dan kegagalan. Kegagalan yang pertama adalah ketika saya harus tampil di depan umum, ya dikiranya waktunya adalah 7 menit, ya seperti itu. Tapi saya Ini biar diskualifikasi. model gimana cocok di ini. Baik, sebelumnya mohon maaf itu suaranya boleh di mute dulu ya. Baik, saya tidak akan tiba-tiba ditawari kalau saya tidak memulai dan mencoba. Padahal ketika saya memulai, saat itu saya merasakan kegagalan. Kegagalan yang pertama adalah ketika saya tampil yang seharusnya dikasih waktu 7 menit, tapi saya didiskualifikasi. Saya menyampaikan materi itu hanya 3 menit saja, saking deg-degannya saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lomba di kabupaten, bahkan saya menyertai orang tua saya untuk nonton. Saya kira dengan adanya orang tua saya itu sebagai motivasi saya agar saya bisa tampil lebih baik. Oh, ternyata tidak. Saya saat itu pidato bahasa Sunda ya. Memang pidato Sunda ini mudah-mudah susah karena dia menggunakan bahasa daerah yang sangat lekoh lah, bahasa nama gitu ya. Sampai saya benar-benar blank, tidak bisa berbicara sedikit pun hingga saya menangis saat itu. Tapi saya tidak menyerah. Saya rasa kegagalan itu menjadi kesenangan bagi saya karena saya yakin di balik kegagalan pasti saya akan sukses suatu saat nanti. Asal saya tetap mau mencoba. Hingga saya lulus
SMA, saat itu saya mengikuti beberapa lomba hingga saya mengikuti lomba Dai Muda se-Jawa Barat hingga saya ditetapkan. Alhamdulillah ya, Masya Allah, Tabarakallah, saya menang menjadi juara 2 harapan se-Jawa Barat. Sekalinya saya menang, tiba-tiba masuk ke se-Jawa Barat, padahal kalau secara strukturnya ya baiknya kecamatan, kabupaten, ini langsung ke Jawa Barat. Nah, kalau seandainya dulu saya menyerah atau mengambil kesimpulan bahwa oh ini berarti memang sebuah kegagalan yang seutuhnya, maka saya pun tidak akan merasakan kesuksesan itu. Tapi yang namanya belajar, terus belajar ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi cerita lain. Sebetulnya di sini saya bukan seorang ahli pakar kesuksesan, tapi di sini saya ingin berbagi kebermanfaatan melalui pengalaman saya ya, yaitu ketika saya lulus SMA, saya itu gap year ya, saya berhenti 2 tahun karena saya melihat secara kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga saya itu sangat ambis sekali untuk mengejar beasiswa. Saya menyalahkan orang-orang sekitar saya. Bahkan saya itu dianggap, loh kok Silvi selama di sekolah kamu ini mampu loh, kenapa kamu tidak lanjut sekolah, tidak lanjut kuliah, hingga membuat saya down. Tapi saat itu saya tidak menyerah. Saya ingin membuktikan bahwa dengan saya gapir bukan berarti jadi kegagalan loh. Mungkin ditunda dulu keinginan saya, tapi nanti Allah akan buktikan keajaibannya. Seperti itu. Nah, saya mengikuti beasiswa KIP kuliah. Saat itu kemungkinan lolos sangat kecil. Karena saya pernah daftar tahun 2020, itu akunnya di-reset atau hilang. Karena sudah handphone saya waktu itu sempat kecolongan. Itu ujian saya. HP saya kecolongan, email saya dihack, semuanya, sehingga saya tidak bisa login untuk bisa daftar beasiswa KIP kuliah. Tapi karena saya tekadnya kuat, saya mencari solusi, saya tidak fokus ke masalah. Justru saya mencari solusi gimana ya caranya biar akun itu tetap bisa masuk dan bisa diperbaharui. Sehingga akhirnya dalam waktu 1 minggu saya sampai bergadang, sampai mencari jawaban, alhamdulillah berhasil juga. Saya menangis dan memeluk orang tua. Ternyata peluang itu, kesempatan sudah ada. Padahal belum tentu saya bakal lolos saat itu. Tapi saya yakin dengan saya daftar, kemungkinan lolosnya ada. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian saya dinyatakan beasiswa kuliah saat itu. Saya berpikir kalau seandainya saya tidak berjuang saat itu, mungkin saya pun tidak akan mendapatkan beasiswa kuliah. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan cerita lagi ya, ketika sekarang saya memasuki kuliah. Di semester 2 yang bisa dibilang semester tingkat rendah, saya kebetulan waktu itu jadi seorang Master of Ceremony pada kegiatan sosialisasi pertukaran mahasiswa Merdeka 3. Di sana dihadiri oleh narasumber yang hebat, alumni pertukaran mahasiswa Papua dan juga Sumatera Barat. Nah, awalnya saya tidak tertarik karena saya kira saya memang anaknya masih kecil, ya, tidak berani melintas pulau, tidak berani mengikuti, apalagi saya seorang perempuan. Tapi ketika saya banyak bertanya dengan narasumber, muncullah motivasi saya untuk mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, alhamdulillah dengan saya memulai, hingga saya alhamdulillahnya dinyatakan lolos PMM 3. Bisa disebut di se-Universitas Garut, semester 2 yang lolos itu hanya saya saja. Dan kenapa? Karena saya itu aktif orangnya gitu. Ambis sekali, selalu bertanya ke sana kemari hingga mendapatkan informasi. Sedangkan mereka hanya bertanya, loh kok Silvi di semester 2 emang bisa ya ikut PMM? Nah, waktu itu saya lolos pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan selama 1 semester. Selama 1 semester 4 bulanan lah ya, kemarin Februari tanggal 5 baru pulang. Nah ya, dari apa yang saya ceritakan tadi itu, sebetulnya ada kaitan dengan kekuatan mindset, bahwa poin-poin yang
disebutkan tadi nih, ada berapa? Ada 8. Itu sangat berkaitan erat sekali agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Seperti itu ya, Masya Allah. Memang cerita saya tidak seberapa, tapi semoga dengan cerita saya bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya Teh Naya. Nah, bagaimana ya pandangan Islam tentang ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan konsep kekuatan mindset positif dan perubahan pola pikir untuk meraih kesuksesan? Loh ya, tentunya itu pasti ada kaitannya dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 93 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Artinya, dan tidak ada yang di bumi dan di langit melainkan akan datang kepada Allah sebagai hamba yang tunduk. Nah, kita harus menanamkan mindset positif bahwasannya Allah adalah sumber kekuatan sebagai tempat kita tunduk kepadanya. Kalau kita tidak meyakininya, maka kita tidak akan mendapatkan kekuatan di dunia bagaimanapun jalannya. Gitu. Ya, selanjutnya yang kedua adalah tawakal bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 3 yang berbunyi, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai penolong bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Berarti saling berkaitan ya dengan ayat yang tadi, di balik kita tunduk kepadanya, kita juga bertawakal menyerahkan semuanya kepada Allah, bahwasannya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang ketiga, sabar dan ridho dalam Quran surat Al-Imran ayat 200. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap sedia di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini bentuk dari sebuah nasihat dari Allah sekaligus motivasi bahwasannya untuk mencapai kesuksesan kita membutuhkan sabar dan keriduan. Ya, selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan dan pemilihan teman. Ya, terjelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya adalah ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzan inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maknanya adalah segala sesuatu itu tergantung prasangka hambanya. Betul sekali, kita jangan mencari kesalahan baik dari sisi orang lain atau diri kita yang justru menghambat apa yang kita inginkan. Ya, apalagi ketika di bulan suci Ramadan kita banyak menggunjing atau bergibah, itu ibaratkan kita memakan bangkai daging saudaramu sendiri. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah kegagalan dan pembelajaran tertera juga dalam Quran surat Qaf ayat 16 yang bunyinya adalah walaqad khalaqnal insana na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya adalah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka segala sesuatu yang kita ungkapkan baik dalam
secara lisan ataupun hati itu akan mempengaruhi jasad kita. Ya, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, lanjut saja. Lanjut slide selanjutnya. Nah, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tentang kekuatan mindset positif beserta dengan cerita saya, pengalaman saya, juga ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga mindset positif sepanjang hari? Boleh beserta alasannya sebutkan ya di kolom komentar. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak. Kalau tidak, saya akan tunjuk di antara teman-teman sekalian untuk bisa menjelaskan apa yang biasanya teman-teman sekalian lakukan untuk menjaga mindset positif sepanjang hari gitu. Oke. Saya tunjuk ya, kalau misalnya tidak ada. Masya Allah, teman-teman sekalian adalah teman-teman yang istiqomah. Hampir ada 100 orang yang join ya. Gak apa-apa, kalian sangat istimewa, sangat spesial. Semoga Allah memberkahi. Saya tunjuk saja. Di sini ada Kak Ibrahim, bukan. Kak Popi saja. Halo Kak Popi. Kak Popi. Karena bisa sudah aktif belum? Halo Kak Popi. Tidak bisa ya? Baik. Kabarita. Kabarita. Di sini kita saling diskusi saja ya, sharing session. Agar saya juga tidak hanya sebagai pembicara, tapi saya ingin mendengar bagaimana argumentasi teman-teman sekalian ya. Oke. Kabarita bisa Siapa yang siap? Oke. Ada Kak Esa Iman Tanamo. Nah, nih. Ya. Nah, iya. Gimana? Ada Kak Abdul Aziz, ya? Gini loh, saya bertanya bagaimana yang biasanya teman-teman sekalian lakukan untuk menjaga mindset positif sepanjang hari. Nah, itu dia pertanyaannya. Baik. Baik, Kak. Jadi untuk menjaga mindset, ya kita mungkin untuk menjaga pikiran kita itu untuk selalu optimis gitu, Kak. Untuk bisa untuk lebih maju. Iya. Jadi walaupun banyak yang ya mungkin di setiap kekurangan ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi Iya. mindset pikiran kita itu ya seperti yang dipertanyakan ini selalu positif untuk merubah diri itu jadi lebih baik ya. Itu setidaknya, Kak. Iya, mantap Kak. Terima kasih banyak ya atas argumentasinya. Ada lagi tidak yang mau menyampaikan atau saya tunjuk? Saya Kak, Boleh, silakan. yang saya pribadi lakukan sih ya untuk menjaga mindset positif setiap hari itu dengan menjaga hubungan kita dengan orang terdekat, dengan keluarga, dengan pasangan, ya yang menjadi support system kita gitu, untuk tidak berpikiran ke yang hal negatif-negatif, dan juga memperluas relasi sih saya mah. Atau juga di sosmed gitu, sering-sering ya nontonnya itu ya cakupannya yang positif-positif gitu,
kalau lagi down ya kita nontonnya edukasi tentang mindset, tentang ya yang kita perlukan gitu. Jadi jangan diturutin ke kalau kita lagi pikiran negatif, cari-cari tontonannya yang menuju ke negatif juga. Nantinya kita jadi baper dan sebagainya. Setuju, Kang. Terima kasih banyak ya. Oke, sebelum kita lanjutin, apa ada yang mau menyampaikan lagi? Kalau tidak, saya akan melanjutkan materinya. Saya setuju ya dengan apa yang disampaikan dari Kang Abdul Aziz dan juga Kak Esa, bahwa memang kita membutuhkan sebuah relasi yang bisa membentuk pikiran kita, energi dalam diri kita itu positive vibes gitu terkesannya, dan sangat adem lah ibaratnya ya. Karena apa, ibaratnya gini, kamu sedang galau nih katanya ya, kamu sedang galau, mendengarkan musik galau tambah galau tuh ya, bukannya membuat mental kita semakin baik, tapi ketika kamu bersedih, kamu dekat dengan orang-orang yang support sistemnya sangat baik, mencarger iman kita dan diri kita justru semakin semangat. Bukankah dengan hal itu membuat apa yang kita lakukan semakin bergairah gitu ya, semakin semangat? Sangat berpengaruh sekali ya. Baik, terima kasih banyak. Ini ada kaitannya dengan slide selanjutnya. Lanjut teh. Nah, growth means mindset, success, beings with believing you can. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Sebuah ungkapan bahasa yang sangat memberikan pengaruh negatif ataupun positif. Contohnya seperti ini. I can do this menjadi I am still learning, I will keep trying. Maksudnya apa? Artinya apa? Yaitu aku bisa melakukan ini. Itu salah ya. Sebaiknya aku masih belajar, aku akan terus berusaha. Kemudian yang kedua yaitu I'm afraid of making a mistake menjadi mistakes are how I learn and grow. Artinya, saya takut membuat kesalahan. No, jangan seperti itu. Baiknya, kesalahan adalah cara saya belajar dan tumbuh. Selanjutnya, this is too hard menjadi with more practice, it will get easier. Ini terlalu sulit. No, sebaiknya dengan lebih banyak latihan akan menjadi lebih mudah. Kemudian, I give up menjadi I will try a different way. Artinya, aku menyerah. Sebaiknya, aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, I don't know how menjadi I can learn how. Saya tidak tahu caranya. Sebaiknya saya bisa belajar caranya. I'm not good at this. What can I learn to get better at this? Saya tidak pandai dalam hal ini. Sebaiknya apa yang bisa saya pelajari untuk menjadi lebih baik dalam hal ini? Kemudian, they are better at it than I'm menjadi what can I learn from them? Mereka lebih baik dalam hal itu daripada saya. Sebaiknya apa yang bisa saya pelajari dari mereka? Nah, di sini ada sebuah gambaran atau hal yang sangat penting untuk kita catat, yaitu think, idea, try, do again and again, keep doing, sukses. Ini adalah kunci kesuksesan. Bahwa artinya adalah pikiran, ide, coba, lakukan lagi, dan lakukan lagi, terus lakukan, sukses. Ya, sekali lagi, kita butuh memulai, menumpahkan pikiran, membuat sebuah kerangka, hingga tumbuhlah menjadi sebuah ide apa yang akan kita lakukan. Karena biasanya dengan kita menyibukkan diri dalam hal yang bermanfaat dan juga mengupgrade diri, itu kita akan dijauhi dari hal-hal yang justru buruk baik di dunia dan di akhirat. Karena kita itu diuji dengan lowongnya waktu. Kita akan menyibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat.
Tapi kalau kita peduli dengan diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri dengan kita misalnya mengikuti komunitas KBBI ya, skill public speaking dan komunikasinya, ikut les privat eh, bahasa asing misalnya buat sebagai modal buat bisa ke luar negeri kah dan lain-lain. Kita butuh memulai intinya, meluruskan niat dan tekad kita. Kalau niatnya baik, hasilnya baik. Kalau niatnya buruk, maka proses dan hasilnya pun akan buruk. Ya, setelah berpikir, tumpahkan ide, coba, coba aja dulu. Gak apa-apa gagal. Justru kamu harus berprinsip, gak apa-apa gagal. Orang ini juga percobaan, gak apa-apa gagal. Saya tahu kok nanti pasti bakal ada eh, perkembangan dan juga kesuksesan. Saya tunggu hadiahnya nanti gitu. Buat enjoy aja, buat asik aja bahwa semuanya itu pasti baik-baik saja, semuanya pasti akan ada hadiahnya gitu loh. Lakukan. Gagal, lakukan lagi. Gagal, lakukan lagi hingga nanti kita akan menemukan oh ini ya jawabannya gitu loh ya. Masya Allah, tabarakallah. Pasti paham ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya ini ada sebuah video. Teman-teman silakan menyimak dengan seksama dari awal sampai akhir. Oh ini suaranya nggak ada ya Kanaya ya? Jadi dia nggak ada suaranya, cuman ada kata-katanya doang gitu. Iya tidak ada, seharusnya dia ada musiknya gitu, tapi nggak apa-apa ya, langsung aja lanjut. Ya, itu dia. Mohon maaf ya, sebelumnya video tadi ada kesalahan teknis, jadi seharusnya memang itu ada musiknya biar enggak terlalu eh,
sunyi ya. Tapi dalam video itu dapat kita ambil kesimpulan seseorang yang memberikan self reward ataupun memberikan keyakinannya kepada diri sendiri. Pujian itu adalah sebuah bentuk hal yang sangat kita sangat berpengaruh penting dalam diri kita. Misalnya kita bercermin, kita sampaikan unek-unek kita, apa saja tentang diri kita, kita sampaikan. Hari ini kamu cantik sekali, hari ini kamu ganteng sekali. Yuk semangat untuk aktivitasnya hari ini, biar gak apa-apa, bagaimanapun tanggapan orang-orang, kamu pasti bisa kok menjalaninya, gitu. Kamu pasti bisa kok melewati semuanya. Jangan kira dengan omongan orang lain itu menjadi penghambat untuk kamu berdiri, gitu. Buktikan saja, gitu. Hari ini kamu sangat menggemaskan misalnya. Aku ingin seperti kamu selamanya. Itu tandanya mencintai diri sendiri dan menjadi diri kita sendiri yang lebih baik ya, seperti itu. Baik, sekian ya untuk pembahasan kita materi hari ini. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa sekitar kurang lebih 60 menit ya. Langsung saja mungkin kita akan ada sesi tanya jawab, tapi kita serahkan dulu kepada MC. Baik, terima kasih. Wah. Terima kasih banyak Kak Selvi. Tidak terasa karena terlalu fokus dengan materi yang Kak Selvi sampaikan, sampai teman-teman yang lain itu terlalu menyimak. Waktu pun sudah mendekati berbuka puasa. Tadi juga banyak inspirasi dan motivasi dari materi yang Kak Selvi sampaikan, dan juga ada edukasi yang Kak Selvi sampaikan bahwa mindset atau pola pikir itu super sistemnya adalah yang paling kuat itu adalah diri sendiri. Kalau mau mencoba, jangan memikirkan kegagalan terlebih dahulu, tapi cobalah sebelum kegagalan itu datang. Gitu. Tadi juga Kak Selvi dari videonya juga itu sangat-sangat bagus sekali, menginspirasi dan mengedukasi teman-teman sekalian bahwa kita itu bisa bangkit dari keterpurukan, berawal dari kita berkaca dari kegagalan, memotivasi diri, kedewasaan diri. Kita harus bisa melakukan yang lebih dari sebelumnya. Gitu. Harus ada gerakan tambahan. Jangan terpuruk dengan kegagalan yang sudah kita lalui. Tapi bangkitlah dari kegagalan itu. Tadi saya sudah mencatat sedikit dari materi Kak Selvi, sangat menarik sekali bahwa mindset itu melalui pengalaman motivasi dalam pendidikan, maka akan timbul mindset positif dalam membangun orientasi kehidupan. Nah, di sini berarti mindset itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan langkah awal dan langkah selanjutnya itu akan dipikirkan dengan matang agar tidak mengambil kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan juga tadi Pak Selvi mengatakan bahwa sebelum menyerah atau mengikuti sesuatu yang belum kita lakukan, maka lakukanlah dengan sesuatu yang berkaca dari kegagalan. Misalnya ada perubahan dari suku kata aku tidak bisa melakukannya menjadi aku akan mencoba melakukannya, semoga bisa. Itu sangat menginspirasi teman-teman yang sudah join di Zoom kita pada sore hari ini. Nah nih, saya ke teman-teman nih. Mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung nih, ada yang mau bertanya kepada Kak Selvi perihal materi yang disampaikannya tadi, silakan. Mungkin kita ada waktu 20 menit lagi lah kurang lebih. Oke, silakan kawan-kawan dibuka mic-nya dan kalau bisa on cam.
Ya teman-teman, mumpung dikasih kesempatan, kita belum tentu lo bisa bertatap muka kayak gini, saling diskusi ya. Jadi kita saling berbagi ilmu dan pengalaman saja. Momen langka sekali ini Kak, momen langka sekali. Kapan lagi itu loh bisa berdiskusi, Iya, bertukar pikiran dengan yang sudah melalui tahap-tahap itu. Apalagi tadi Kak Selvi bercerita, Kak Selvi sudah melalui kegagalan, misalnya tadi HP-nya dicolong, terus kegagalan tidak bisa daftar kuliah, terus ada lagi daftar-daftar pertukaran di mahasiswa. apa namanya tuh di daerah, tapi ya, yang hebatnya Kak Selvi sekalinya dapat juara, dapat prestasi langsung tuh di provinsi. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kalau mau berprestasi ke lembaga yang lebih besar. Masya Allah. Betul. Amin, amin. Ada teman-teman yang mau bertanya, kita buka 2 pertanyaan aja nih Kak. Apa satu aja? Satu aja lah. Oh, nah siapa Karena nih kesempatan bisa bertanya dengan Kak Selvi? Yuk, yuk, yuk. Kak izin bertanya. silahkan on cam Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Alamat Kuningan, Jawa Barat. Saya ingin bertanya, Kak. Mindset Kak Silvi dalam berprestasi gitu, baik di bidang akademik atau segalanya itu apa ya? Soalnya kan dari yang sudah gitu, kayak saya sekolah kan di sekolah nggak dapat prestasi sih. Jadi pengen penasaran gitu, kok orang-orang bisa pada pintar gitu di sekolah atau di bidang lainnya gitu. Motivasi untuk jadi yang terbaiknya itu kayak gimana sih gitu. Itu aja Kak, terima kasih. Baik. Oke, sebelum pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya ingin langsung saja jawab ya pertanyaan yang ini, biar yang lain ditampung dulu. Mindset itu tidak dilihat dari siapa yang pintar atau tidak. Mindset itu berhak untuk siapapun yang mereka punya keinginan dan ingin sukses. Maka saya itu menjadikan sesuatu, baik kesedihan dan kegagalan, bukanlah sesuatu yang akan membatasi hambatan potensi diri kita. Saya tidak mengakui diri saya ini pintar, saya tidak mengakui bahwa diri saya ini berprestasi, tapi saya ingin belajar. Kita bisa menjadi seseorang dengan apa yang kita sukai, tapi kita juga tidak akan menjadi apa-apa kalau kita justru terus membenci dengan apa yang kita miliki. Jadi intinya adalah kita harus belajar bahwa kegagalan ataupun kesedihan, baik latar belakang, entah itu problem internal, eksternal yang tidak kita sukai, kalau terus kita fokus kepada problemnya, kita tidak akan ada ujung-ujungnya. Justru kita harus belajar mencintai diri kita sendiri dengan apa yang kita sukai. Misalnya, saya senang di bidang olahraga, nge-gym. Jadikanlah gym itu jadi wasilah ibadah biar badan kita lebih bugar. Kalau badan kita bugar, kita akan bisa melakukan aktivitas normal lainnya, ya. Dan juga cita-cita apapun nanti, kalau badan kita sehat, maka kita akan menjadi orang yang sangat bermanfaat. Maka itu terletak daripada mindset lagi. Dan menjadikan apa yang ada di sekeliling kita itu bukanlah sebuah hal yang menjadi penghambat belajar kita. Nah, seperti itu. Jadi, yang saya terapkan itu karena saya adalah anak perempuan pertama. Saya juga punya adik 2. Mereka masih sekolah. Saya menjadi salah satu harapan keluarga. Itulah motivasi terbesar saya. Kenapa saya tidak pernah memandang hal yang menyerah ataupun kegagalan sekalipun. Saya ingin terus belajar sampai nanti saya merasakan kalau saya sudah dapat hasilnya, itulah hasil jerih payah saya gitu. Kalau enggak ya terus saya ingin belajar, tapi ya saya di bidang hal yang saya sukai agar saya lebih semangat gitu ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kang Abdul gimana?
Siap, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Intinya kita harus belajar juga apa mencari support system ataupun relasi yang positif, karena berdirinya kita bersama orang-orang yang berpendidikan itu apa? Candanya saja menambah ilmu loh. Tapi kalau kita berdiri dengan orang-orang yang mohon maaf gitu ya, akhlaknya kurang baik, candanya aja itu akan membawa kita kepada hal yang maksiat. Maka saya ini justru kalau di kampus lebih dekat sama cutting, sama dosen-dosen. Saya deketin mereka. Sampai saya mendapatkan banyak informasi untuk bisa mengambil peluang apapun di kampus. Karena kalau saya tidak banyak mencari tahu, saya malah diam saja, maka saya pun tidak akan bisa berdiri saat ini bersama teman-teman sekalian gitu. Gitu ya. Jadi kita harus mencari hal-hal yang positif di sekeliling kita. Baik, selanjutnya ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau, silahkan on cam ya. Kalau tidak ada, ini saya baca dulu yang ada di kolom chat. Bagaimana cara kita meyakinkan diri sendiri yang amat takut untuk melangkah? Kita identifikasi dulu apa yang kita takutkan. Apakah kita takut dengan pandangan orang lain, dengan apa namanya itu, cacian orang lain? Sampai kapanpun kalau kita merasa takut, kita tidak akan pernah maju gitu. Identifikasi dulu apa yang membuat kita takut. Nah, ini pertanyaan dari Kak Pop ini. Identifikasi dulu apa yang membuat saya takut. Akankah kalau saya memelihara dan mempertahankan rasa takut ini, saya akan maju? Justru yang menjadi pembelajarannya bagaimana saya meminimalisir rasa takut ini dengan saya ingin belajar untuk mencoba. Nah, kemudian cara meyakinkan diri sendiri adalah kita harus lebih banyak bersyukur lah. Bersyukur, berterima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih banyak. Engkau masih memberikan nikmat kesehatan, akal, jasmani, rohani, anggota badan yang sempurna. Dengan semua yang kita miliki ini menjadi wasilah. Misalnya dengan saya berbicara, saya bisa menjadi seorang narasumber. Dengan saya punya tangan, saya bisa menjadi seorang penulis. Dengan saya punya kaki, saya punya anggota badan, bisa jadi seorang atlet. Nah, semuanya itu akan bermanfaat kalau kita bisa memanfaatkan semua itu dengan rasa bersyukur. Coba loh, di antara mereka banyak yang punya kekurangan dari fisiknya, matanya, badannya, tapi mereka bergegas ke masjid pun dengan penuh rasa semangat. Ada seorang yang buta, mohon maaf, atau yang cacat fisiknya, tapi mereka seorang hafiz Al-Quran. Masya Allah ya. Maka dari itu, jadikanlah sebuah kekurangan itu bentuk bahwa memang ini adalah pemberian dari Tuhan. Agar apa? Agar kita tidak merasa sombong bahwa yang maha sempurna hanyalah Allah. Gitu. Tapi dengan kelebihan itu, jadikanlah menjadi sebuah ibadah bahwa saya ingin menjadi diri sendiri yang bermanfaat. Baik untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau saya sendiri itu selalu berprinsip, saya menentukan prinsip, saya menentukan hal-hal yang positif agar saya tidak merasa ragu dengan apa yang sudah diberi Tuhan gitu. Ya, seperti itu. Intinya adalah bersyukur. Dan bentuk syukur itu bukan hanya sekedar lisan, tapi diamalkan dengan anggota badan. Ya. Semoga Kak Popi dapat memahami jawaban saya. Gimana Kak Popi? Terima kasih banyak, Kak. Alhamdulillah. Kemudian ini dari Kak Larasi. Gimana kalau kita sudah berpikir positif tapi masih saja gagal? Gimana langkah awal agar bisa memperbaikinya? Setiap manusia itu pasti akan memiliki fase kegagalan. Tapi bagaimanapun dalam fase kegagalan itu adalah salah satu proses kita menuju kesuksesan.
sampai kapanpun kita harus selalu berpikir positif, bahwasannya dengan berpikir positif menjadi wasilah setidaknya, oh ya saya gagal, tapi dengan kegagalan itu tidak membuat mental saya down gitu, tidak membuat saya jatuh gitu, menjadi sebuah kekuatan. Nah, jadi intinya adalah kita tidak bisa mencegah sebuah kegagalan karena itu bisa saja terjadi. Tapi dengan kita memperbaikinya, mengambil hikmahnya, maka insya Allah kapanpun kalau tidak dengan apa yang kita inginkan pasti bakal digantikan dengan hal yang lebih baik ya. Seperti itu. Baik, mungkin sekian saja ya untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak. Semoga kurang lebihnya apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi dan juga menjadi ilmu baru untuk kita semua karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17.15. Sekian, langsung saja ke MC lagi. Wah. Kayaknya kurang tuh Kak pertanyaannya. Masih banyak-banyak lagi kawan-kawan yang mau bertanya. Tapi nanti bisa dilanjutkan di apa namanya tuh di IG-nya langsung KBBI gitu, Komunitas Berani Bicara Indonesia. Nanti akan ketemu lagi dengan Kak Selvi, Kak Naya, Kak Laras dan yang lainnya. Di situ juga akan diajarkan atau diberikan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi oleh coach-coach dan narasumber-narasumber yang sudah skala internasional ya Kak ya. Ya, betul. Mereka juga akan tampil nanti ya Kak di tanggal 29 dan 30. Nah, untuk kawan-kawan yang masih penasaran nih dengan Komunitas Berani Bicara, boleh itu bergabung lagi di tanggal 29 dan 30. Atau kalau memang belum merasa cukup nih materi dari Kak Selvi masih nanggung tuh, nanti langsung aja ke adminnya, diarahkan langsung oleh adminnya. Karena waktu sudah menunjukkan 17 nih Kak, tidak terasa sebentar lagi juga kita merasakan kemenangan. Iya. Biarlah kita berbuka dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah 2 butir kurma dan 1 gelas air. Janganlah berlebih-lebihan. Oke nih, sudah sampai akhir penghujung kita pada kegiatan sore hari ini di agenda Ngabuburit Asik Ramadan yang diadakan oleh KBBI. Untuk selanjutnya teman-teman bisa on game, kita akan sesi dokumentasi. Nah, dokumentasi bukan Nah, kan kelihatan foto-foto ganteng dan cantiknya lagi. Oke, baik, ini sudah siap untuk sesi foto bersama. Siap. Oke, baik. Tipsnya dari saya ya. Pose pertama, berikan senyuman manisnya. Siap, 1, 2, 3. Oke, baik. Yang selanjutnya, biasanya budaya KBBI, kepalkan tangan kirinya. Oke, siap, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Terima kasih juga semuanya Terima kasih. yang sudah on time ya. Semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih kami.